Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rajin sholat tahajud akan tetapi rugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Amalan sholat yang tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada sholat wajib adalah sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud dalam bahasa Arab disebut salatun lail yang memiliki arti sholat malam. Maka untuk itu sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam hari. Dan waktu yang terbaik untuk mengerjakannya adalah di sepertiga akhir malam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahazzana bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Artinya, dan pada sebagian malam, maka kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa sholat tahajud ke tempat yang terpuji. Namun di sebalik itu, ada hal yang perlu kita perhatikan. Jika hal ini luput dari perhatian kita, maka walaupun rajin tahajud, tetapi akan rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menyebabkan sholat tahajud kita rugi di mata Allah, yakni merasa bangga dengan diri sendiri. Atau bisa dikatakan riya dengan apa yang diberikan Allah tanpa mempedulikan sekitar. Apabila seperti itu yang ada di dalam benak kita, maka kita tergolonglah orang-orang yang ahli tahajud, akan tetapi rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah tentang orang yang ahli tahajud tetapi rugi di mata Allah. Kisah ini mungkin bisa menjadi renungan bagi kita agar kita terhindar dari orang-orang yang rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan seorang yang bernama Abu bin Hasim. Tahun ke tahun beliau tak pernah tinggal sholat tahajudnya. Namun pada suatu malam, ketika beliau hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, beliau dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di pinggir sumurnya. Abu bin Hasim pun memberanikan dirinya untuk bertanya kepada sosok makhluk tersebut. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok tersebut menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hasim pun kaget, sekaligus bangga karena kedatangan tamu, yaitu seorang malaikat. Lalu Abu bin Hasim pun lantas bertanya kembali, "Apakah yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku ditugaskan untuk mencari hamba-hamba Allah yang mencintainya." Abu bin Hasim pun melihat malaikat itu memegang sebuah kitab yang tebal. Lalu Abu bin Hasim pun bertanya, "Wahai malaikat Allah, buku apakah yang engkau bawa itu?" Lalu malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah catatan-catatan nama-nama hamba Allah yang mencintainya." Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hasim pun berharap namanya ada di situ. Maka dia pun bertanya kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hasim beranggapan bahwa namanya ada di catatan itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus. Beliau selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa, dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Dan masih banyak lagi amal-amal yang lainnya. Kemudian malaikat itu pun membuka catatannya. Setelah ia buka, ternyata nama Abu bin Hasim tidak ditemukan di dalam catatannya. Karena tidak percaya, maka Abu bin Hasim pun meminta malaikat itu untuk mencari namanya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi, namun betul, nama Abu bin Hasim tidak ditemukan di dalam catatan malaikat tersebut. Mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa oleh malaikat tersebut, Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat tersebut. Abu bin Hasim pun menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Sungguh rugi diriku ini. Padahal setiap malam aku tahajud dan bermunajat.
Akan tetapi, namaku tidak ada dalam golongan para hamba pecinta Allah. Melihat hal tersebut, maka malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu bahwa engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan juga aku tidak tahu bahwa engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam tidurnya. Akan tetapi, ketahuilah bahwa tanganku ini dilarang oleh Allah untuk menulis namamu." Abu Hasim pun kaget dengan jawaban malaikat tersebut. Lalu Abu Hasim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya, wahai malaikat?" Malaikat itu pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, akan tetapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana, dan asik beribadah memikirkan dirimu sendiri, sedangkan di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan. Akan tetapi engkau tidak menengoknya dan tidak memberi makan. Bagaimanakah mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah, sedangkan engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba Allah yang lainnya?" Mendengar jawaban malaikat tersebut, hati Abu bin Hasim pun seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan, tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Sejak kejadian tersebut, Abu bin Hasim pun dalam sholatnya selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai menyadarinya bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya. Selain itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut dapat kita simpulkan hikmah dan pelajarannya bahwa Allah menciptakan manusia agar saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat yang lain sedang membutuhkan. Kita tidak dilarang untuk meminta rezeki yang banyak dan harta kekayaan yang banyak. Akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita itu, maka sebaiknya juga kita tak lupa untuk menyisihkan sedikit dari harta yang kita dapat, yaitu untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Sebab dengan menyadari hal tersebut, maka rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah. Dan janji Allah bagi orang yang selalu bersyukur, maka akan ditambah nikmat dan akan dicukupkan segala kebutuhannya. Dan semoga dari kisah tersebut, marilah kita jadikan kita sebagai manusia yang selalu menjaga silaturahmi dan selalu bersyukur atas apa Allah yang berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.